Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 3 di tema 1, subtema 4, dan pertemuan 2 dan 4. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang gerak lokomotor. Apakah anak-anak masih ingat apa itu gerak lokomotor? Cara membedakan gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor adalah adanya pergerakan. Kalau di gerak lokomotor itu bergerak, kalau di gerak non-lokomotor itu tidak bergerak. Yang perlu anak-anak ketahui adalah kompetensi dasar. Dalam kompetensi pengetahuan, anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana permainan rangku alu. Sedangkan di kompetensi keterampilan, anak-anak diharapkan mampu mempraktekkan gerak lompat dalam permainan tradisional. Dalam pertemuan kali ini, anak-anakku akan belajar tentang sebuah permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu rangku alu. Dari gambar di atas, apakah anak-anakku sudah tahu apa itu permainan rangku alu? Biasanya permainan rangku alu dimainkan dalam permainan tongkat di pramuka. Tapi kali ini kita akan mempelajarinya dalam pelajaran olahraga. Anak-anakku bisa lihat dalam simulasi gambar di atas, ada berbagai macam suku bangsa di Indonesia yang sedang bermain rangku alu. Biasanya anak-anakku bermain rangku alu menggunakan nyanyian ambar-ambar pisang, cublak-cublak suwung, dan nyanyian-nyanyian lain yang dimodifikasi. Pada dasarnya, rangku alu itu melatih konsentrasi, kecepatan, kelincahan, dan kerjasama. Kalau Bapak memiliki pertanyaan seperti ini, apakah rangku alu termasuk gerakan lokomotor? Ya, karena terjadi pergerakan dari satu titik tumpu ke titik tumpu yang lain. Sedangkan permainan rangku alu sendiri berasal dari Nusa Tenggara Timur. Biasanya dimainkan saat panen raya. Kalau seperti kita di Jawa, biasanya panen raya itu sedekah bumi. Tapi kalau di Nusa Tenggara, Bapak nggak tahu namanya, tapi mereka merayakannya dengan menari rangku alu. Sekarang mungkin anak-anak sudah sedikit paham mengenai rangku alu, berasal dari mana, kegunaannya untuk apa. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memainkan rangku alu. Tahap pertama, harus ada 5 orang untuk memainkan permainan ini. 4 orang sebagai pemegang bambu, 1 orang sebagai pelompat. Tahap kedua, setiap anak yang berpasangan dan berhadapan-hadapan memegang bambu dan menggerakkannya secara bersamaan. Jadi, yang berhadapan-hadapan menggerakkannya secara bersamaan. Itu merupakan salah satu sikap kerjasama. Tahap ketiga, gerakan bambu dengan buka tutup secara bergantian dengan masing-masing 2 kali hentakan. Jadi 2 kali hentakan. Tahap keempat, pemain yang tidak memegang bambu melompat saat bambu terbuka. Jadi saat bambu terbuka, anak yang tidak memegang bambu itu melompat ke dalam bambu. Kalau bambu mau ditutup, dia harus menghindarinya. Yang paling utama adalah jangan sampai terjepit bambu. Untuk lebih jelasnya, nanti Bapak akan tampilkan video di belakang sebagai contoh bagaimana cara bermain rangka alu. Berikutnya adalah ayo mencoba di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini, anak-anak akan berlomba dengan teman untuk mencapai lompatan terjauh. Anak-anak diharap memodifikasi permainan menggunakan barang-barang di sekitar kita. Seperti contohnya, dalam buku ini menggunakan batang singkong. Kalau anak-anak di kota nggak tahu batang singkong itu apa, mungkin anak-anakku bisa menggantinya dengan penggaris atau menggunakan batang pohon yang lainnya. Sekarang ialah contoh bagaimana permainan rangka alu. Nah, bambunya dibuka dan ditutup dengan ketukan 2 kali 2. Kakinya melompat-lompat di tengah bambu. Berikutnya ialah tugas. Tulislah tahapan-tahapan permainan rangka alu. Setelah ditulis, nanti hasil tulisannya difoto dan dikirim ke WA Bapak secara japri. Terima kasih kepada anak-anak dan Bapak Ibu wali murid yang sudah berpartisipasi selama 4 minggu ini, dan semoga tugas-tugas dari Bapak mampu menimbulkan kekompakan dalam keluarga. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan Indonesia Maju.